Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harenza Pratama dari Prodi D4 Teknik Elektro kelas 2 ELB. Pada video kali ini kita akan membahas 3 hal utama penyebab terjadinya api, klasifikasi kebakaran, dan yang paling penting bagaimana cara memadamkan menggunakan alat pemadam api dengan api ringan atau yang dikenal dengan APAR. 3 hal penyebab api, itu segitiga api. Kita mulai dari dasar. Apa sih penyebab api itu bisa muncul? Ada 3 unsur penting yang menyebabkan munculnya api. Ketiga unsur ini membentuk apa yang disebut dengan segitiga api, yaitu 1. Bahan bakar. Bahan ini bisa berupa padat seperti kayu dan kertas, cair seperti bensin dan solar, atau gas seperti LPG. Tanpa bahan bakar tentu tidak ada yang bisa dibakar, panas atau suhu. Maksudnya kedua, panas atau suhu. Panas merupakan energi yang memicu reaksi pembakaran. Bisa berasal dari api, percikan listrik, gesekan, atau bahkan sinar matahari. Yang ketiga, oksigen. Udara di sekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen. Dan oksigen inilah yang membentuk api terus menyala mengunsur. Jika salah satu dari 3 unsur ini dihilangkan, maka api tidak akan membentuk atau bisa dipadamkan. Yang selanjutnya, klasifikasi kebakaran. Sekarang mari kita pahami jenis-jenis kebakaran. Tidak semua api itu sama dan tidak semua bisa dipadamkan dengan cara yang sama. Kita mengenal 4 kelas kebakaran, yaitu kelas A. Terjadi pada benda padat non-logam seperti kayu, kertas, kain, dan karet. Kedua, kelas B. Terjadi pada cairan dan gas mudah terbakar seperti bensin, solar, dan LPG. Yang ketiga, kelas C. Terjadi pada peralatan listrik yang bertegangan seperti panel listrik, komputer, atau server. Selanjutnya, kelas D. Terjadi pada logam yang mudah terbakar seperti magnesium, titanium, dan natrium. Setiap kelas kebakaran membutuhkan cara pemadaman yang berbeda dan media pemadam yang tepat. Mengenai APAR dan jenis-jenisnya, untuk menghadapi kebakaran sejak dini, kita menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan. APAR berbentuk tabung yang diisi bahan kimia tertentu, ringan, mudah dibawa, dan dioperasikan oleh 1 orang. Lalu, apa saja jenis-jenis APAR yang digunakan? Pertama, APAR air atau WA. Menggunakan air tawar, cocok untuk kebakaran kelas A. Sifatnya mendinginkan api. Yang selanjutnya, APAR busa atau foam. Menghasilkan busa yang menutup permukaan bahan bakar. Selanjutnya cocok untuk kelas A dan B. Mendinginkan dan memutus kontak oksigen. APAR serbuk kimia atau dry chemical powder. Ada 3 jenis, yaitu reguler, multipurpose, dan spesial. Cocok untuk kelas B dan C. Bahkan bisa untuk kelas A jika multipurpose. Memadamkan api dan oksigen, APAR CO2 atau karbon dioksida. Tidak menghantarkan listrik dan tidak meninggalkan bekas. Cocok untuk kelas B dan C, terutama peralatan elektronik, yaitu APAR gas halon. Efektif, tapi sudah dibatasi penggunaannya karena merusak ozon. Cocok untuk kelas B dan C. Selanjutnya, cara menggunakan APAR atau metode PAS. Bagaimana cara menggunakan APAR yang benar dan aman? Gunakan metode PAS, yaitu P, pull. Selanjutnya A, M, S, yang selanjutnya sweep. Pastikan kamu berdiri dengan jarak aman dan arahkan semprotan ke sumber api sampai api benar-benar padam. Selanjutnya, penutup. Sekarang kita tahu kan bahwa memahami penyebab api, mengenali klasifikasinya, dan mengetahui jenis APAR, juga cara menggunakannya dengan tepat dalam mencegah kebakaran. Karena mencegah lebih baik daripada
memadamkan. Jadilah peduli karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Tetaplah waspada, tetap aman. Terima kasih.